lagi dengan channel saya Yego Prasetyo. Kali ini saya akan merakit sebuah antena HF di 40 meter atau di 7 MHz dengan berbahan joran pancing, dan nanti pengantarnya adalah kawat las kuningan. Mudah-mudahan channel ini atau cara ini nanti bisa membantu teman-teman yang ingin berkomunikasi di 7 MHz atau di HF, tetapi karena lahannya terbatas. Jadi dengan antena vertikal ini sebagai solusinya. Mari kita ikuti. Untuk bahan antena yang akan kita buat, saya menggunakan joran yang 7007 atau dinyatakan 7 meter ya. Pakai joran ini. Kemudian saya pakai kawat las kuningan 1 meteran ya, diameternya 4 mili kira-kira. Ini nggak semua dipakai ya, saya beli lebih. Kemudian saya juga punya ini Larsen ya, Larsen. Kemudian lilitan loading bisnya 1,8, kawat email 1,8. Kemudian konektor sasis, dan mungkin ada bahan beberapa yang lain ya, yang mungkin nanti bisa kita lihat pada saat perakitan. Teman-teman, saya membutuhkan 6 kawat las kuningan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini saya punya bekas Larsen ya, kebetulan ada bekas Larsen, jadi ada 7. Karena maka yang selanjutnya adalah saya memasang sambungan spacer ini. Ada 2 model, yang satu panjang dan satu pendek. Ini 6 cm, ini yang 2 cm, 1,5 cm. Tidak harus 6 ya, mungkin 3 cm juga bisa. Tujuannya adalah nanti saya ingin menyambung kawat las ini, menyambung kawat las ini. Ini misalnya ini nanti saya masukkan seperti ini ya. Kemudian bagian ujungnya saya masukkan yang panjang ya, saya masukkan yang panjang, jadi nanti bisa saling sambung menyambung. Jadi ujung yang satu saya kasih spacer yang pendek, yang laki-laki. Ujung spacer yang lain saya kasih spacer yang panjang, yang female semua atau cewek semua. Ini sudah saya perkecil kemarin ya, tinggal ini nyambung ya. Seperti ini. Kemudian tadi itu kita solder, hasilnya jadi seperti ini. Kemudian yang bagian yang ujung yang lain hasilnya seperti ini. Jadi ujung yang panjang nanti akan ketemu ujung yang pendek, bisa kita sambung seperti ini. Nah, kita sambung seperti ini. Ujung yang bawah nanti juga kita sambung. Nah, tadi spacernya kita masukkan seperti ini ya. Kemudian kita kasih plug, kemudian disolder. Kita rekankan dengan timah.
kita lelehkan timahnya. Ujung sebaliknya kita beri spacer yang panjang. Kita masukkan juga ujungnya. Jadi sekarang kita punya 7 batang ini ya. Kita sambung. Ini yang spacer kecil, dapatnya spacer yang panjang. Jadi sekarang saya punya sekitar 7 meter penghantar ya, yang terbuat dari kuningan yang saya sambung-sambung. Jadi ini panjang sekali. Ini. Terus, nah, seperti ini. Nah, yang terakhir nanti pecut bekas antena merek Larsen itu ya. Ini yang terakhir. Dan ini bisa dibongkar pasang, bisa dilepas. Seperti saya bilang tadi, penghantar itu akan saya masukkan ke dalam joran ini ya. Joran ini tipenya 7007, jadi 7 meter. Nanti ini saya masukkan ke dalam joran ini. Tetapi di joran ini nanti bagian yang paling kecil itu saya ambil. Bagian ini nanti saya ambil. Jadi bagian ini nanti saya lepas, saya ganti dengan pecut Larsen tadi. Nah, mengambilnya dengan membuka joran ini, kemudian yang paling kecil ini kita ambil. Ini adalah ujung joran yang paling atas. Terus ini adalah ujung joran yang kedua. Jadi joran ini bisa kita lepas-lepas satu-satu ya. Nah, karena ini nanti kita mau masukkan ke dalam dan ini longgar, maka saya buat pengganjal ini dari plastik, kita ganjal di sini.
kita solder dulu. Ini nanti coil yang terhubung ke sticknya ya, ke pengantar ke atas. Kita kasih skru. Ini panjang tidak apa-apa ya, soalnya nanti dapat sekun dari. Sebelum digulung, ini dudukan konektornya sudah saya cat. Ini kita pasang dulu supaya nanti waktu kita mau mengaitkan lilitannya itu ada tempatnya ya. Dan kita belum, nanti kita kaitkan sini. Itu nanti kita kaitkan sini. Tapi sudah ada tempatnya ini. Kita pasang dulu. Memang konstruksinya agak sulit ya. Silakan teman-teman yang bisa membuat desain lain. Ini saya spontan aja. Jadi, idenya spontan aja ini. Karena nggak ada yang ditiru. Spontan aja kita buat. Oke, nanti ceritanya kita ikutkan ke bodi konektor. Saya harus memastikan karena ini nanti masuk ke gagang pancing. Saya harus memastikan baut ini tidak panjang ya, jadi tidak, supaya nanti tidak ya tidak natap atau tidak seret karena terkena ini kita masukkan jorannya dan tidak seret. Ya, ini adalah antenanya setelah didirikan ya. Ini loading coilnya, konstruksinya seperti ini, yang ketemu matchingnya. Jadi yang bawah ini rapat, kemudian mulai kita renggangkan. Jadi kita cari tabnya dulu, kemudian ketemu SWR agak rendah, kemudian kita renggangkan yang ke atas ini untuk mencari SWR yang terbaik. Jadi mohon maaf ini banyak bekas tab ya. Ya karena konstruksi saya yang pertama itu saya buat tabnya dua sisi, ternyata kemudian saya buat renggang, ternyata dia tidak mau. Jadi maunya yang rapat begini. Ya itulah uji coba pertama itu. Jadi kita tadinya bikin renggang, kemudian saya buat tab-tab seperti ini. Tab-tab ini tadinya tabnya ini sama rata ya, sama ke atas gitu. Ternyata tidak mau dibuat renggang, nggak ketemu SWR nya, harus rapat seperti ini. Dan ini ketemu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lilit. Kemudian sisanya dari 25 lilit, sisanya yang ke atas, dan konstruksinya seperti ini. Kemudian ini tempat konektornya, ini counterpoise-nya. Counterpoise-nya saya buat dari banana plug ya, jadi bisa dilepas karena ini konstruksinya untuk bisa dibongkar pasang. Jadi ini banananya ada 2, karena counterpoise-nya saya buat 2 kali 5 meter. Nanti kita bisa panjang pendekkan counterpoise-nya ya. Dan pecutnya ke atas ya. Total pecut yang saya pergunakan 6,2 meter, 6 meter 20 cm. Kemudian kita cek counterpoise-nya ada 2 arah. Ini ternyata arah counterpoise itu berpengaruh ya, terutama berpengaruh balik ke ini, ke transmisi, ke pemancar ya. Jadi counterpoise-nya ini yang di sini ini ke arah sana ya. Counterpoise yang satu lagi yang merah ini ke arah sini, letakkan aja bawah.
Nah ini kira-kira. Kemudian nanti koil ini akan saya bungkus dengan isolasi bakar ya. Saya bungkus dengan isolasi bakar supaya kalau di bawah nanti ini tidak kasar begini. Oh ya, ini tadi kawat lasnya ada di dalam joran ya. Jadi ini unik, untuk mengeluarkan kabel ini harus kita pancing dengan kabel, kemudian kita tarik, kemudian dihubungkan ke sini. Nah ini bisa dilepas, nah, dihubungkan sini, kemudian nyambung ke koil. Kita lihat SWR nya ya, karena backlight saya balik SWR nya. Mari kita lihat SWR nya. Kita lihat SWR terendah 1, sebentar ya, di 7040 SWR nya 1,0 ya. Kita turun 6,960, SWR nya sampai 1,3. kita cek kalau HF di bawah 100 watt, SWR saya batasi sampai di 1,5 ya. Nah ini kira-kira di sini. Ini dari 6940. Oke, bentar. Tadi 6940 ya, sampai 7140. 6940 sampai 7140. Untuk kategori antena vertikal ini termasuk lebar ya bandwidthnya, jadi lumayan bagus, bisalah kita pakai untuk kondisi ya darurat ya, tidak ya kondisi fake. Kalau untuk base station ya tetap pakai dipul aja. Ya, di 7080 bagus, dari 7080 7100 masih bagus. Nah ini coba kemudian kalau kita buktikan counterpoise nya, saya ambil 1 misalnya, apa yang terjadi SWR nya. Ini counterpoise nya saya ambil 1, ternyata dia SWR nya frekuensi senternya jadi naik. Saya pasang lagi ya, dia kembali ke 7080. Jadi counterpoise untuk antena-antena pendek itu memang sangat berpengaruh ya. Kemudian arahnya, panjangnya itu ternyata sangat berpengaruh. Ini untuk review antena saya yakin ya sama. Jadi nanti ini tinggal kita bungkus dengan isolasi bakar. Kita kasih lem bakar. Kok lem bakar, isolasi bakar. Kita bakar dulu. Pusing akhirnya. Mudah-mudahan kesetting ya. Ya, sekarang antenanya jadi begini. Kita bungkus koilnya pakai base loadingnya pakai isolasi bakar. Oh ya, ini
Ini counterpoise-nya. Nah, ini kira-kira antenanya. Tinggal memikirkan untuk bracket yang ke penyangganya. Ini karena saya kasih klem 2, tapi itu belum permanen, belum bagus. Saya inginnya nggak harus pakai tripod ya, pakai kayu yang didirikan di tanam aja, atau pakai besi yang dilancipi nanti. Ini supaya yakin, ini saya pakai kabel RG58 ya, cuma RG58 nya memang kualitasnya bagus, ini kabelnya kaku ini. Nah, cuma ini radionya kan di dalam rumah. Nah, saya nggak pernah pakai RG58 untuk fake atau untuk station saya di rumah, hanya saya pakai untuk, nah itu naik ke situ, hanya saya pakai untuk portable aja, karena ini juga hanya 4 meter. Kabelnya tadi ke sini ya, ini yang kabelnya, bukan yang ini ya, ini kan besar ya. Kabelnya ini masuk ke SBR, ini masuk ke radio. Mari kita cek bagaimana SBR-nya. Kelihatan enggak? Oh ya. Bentar, saya kalibrasi dulu. Ya, kalibrasi dengan SBR. Iya, SBR-nya cukup bagus, 1,1 banding 1,1. Frekuensinya di 700. Coba kita geser ke 700. Ada orang, enggak apa-apa, bentar aja. Ya, kita kalibrasi. Oke, sudah terkalibrasi. SWR-nya 1,5 di 7.000. Oke, 1,6. Naik lagi 720. SWR-nya turun 1,4. Naik lagi 730. Kita lihat SWR-nya. Ya, 1,3 lah. Kita cek kalibrasinya. Oh, kalibrasinya masih ajak 74. Pleset ke sedikit ya, biar nggak ganggu orang komunikasi ya. Oke, kita lihat SWR-nya. Ya, 1,3 di 7,042. Kita naik lagi 752. Cek SWR-nya 1,2. Naik lagi. Iya, 1,2 lebih sedikit, 1,1,5 malah. Kurang yakin, saya cek kalibrasi. Oke, kalibrasinya masih bagus, masih bisa. SWR-nya 1,1,5. Naik lagi 70. Kita cek SWR-nya mendekati 1,1. Kita naik lagi. SWR-nya 1,1. Naik lagi. Cek SWR-nya 1,1. Kita cek powernya, jangan-jangan nanti powernya tidak ada. Powernya ini di 70 watt. Ya, kalau memang pakai tune sekitar segitu radio ini. Di 700 kita cek SWR-nya.
700 SBR nya 1:1 ya kan, mantap. 720 langsung lah, tidak banyak. Kita cek SBR nya 1:, oh agak naik sedikit, 1:1,1. Kita cek kalibrasinya malah naik ternyata, berarti SBR nya 1:1 ini. Oh enggak, SBR nya 1,2. Kita naik lagi, ya masih 1,2. Sudah mulai naik 1,3 di 7145 ya, 7150. Iya 1,4 masih bisa dipakai ya, 1,5 itu masih aman. Kita cek, nah ini mulai 1,5 ya. Nah ini mulai 1,6, jadi ini batasnya di 7170 ya, jadi cukup lebar ternyata meskipun pakai antena vertikal. Tinggal kita buktikan apakah bisa dipakai untuk komunikasi. Teman-teman, ini batang kuningan yang sudah ada konektor, sudah ada sambungannya atas bawah. Hanya yang atas saja ini nanti pecut antena mobil. Tidak harus ya, ini semuanya bisa dari sini. Ini yang kuningannya saya pakai 5, jadi 6 termasuk ini. Kemudian ini jorannya 707 meter. Kemudian joran ini nanti kita lubangi ya, ini dilubang sini, jorannya dilubangi sini untuk nanti lewat kabel. Kemudian koilnya, ini koilnya sudah dibungkus dengan isolasi bakar. Kemudian ini nanti kabel jumpernya, kabel yang keluar ke koil. Dan kita butuh bantuan tali atau kabel seperti ini nanti untuk menarik kabel ke luar. Nanti kita peragakan. Kemudian hanya membutuhkan tang aja. Mari kita rakit ya, karena joran ini nanti yang atas tidak saya pakai, saya ambil dulu. Yang ini saya tidak pakai, saya ambil. Kemudian kita panjangkan ya, mari kita rakit. Ini jorannya kita panjangkan. Panjangkan dulu ya. Kemudian penghantarnya kita sambung, kemudian kita masukkan. Kita masukkan yang ujung berat ceweknya di atas ya. Kita masukkan, kita sambung lagi. Kita sambung lagi. Kita sambung lagi.
Kemudian yang terakhir nanti kita sambung dengan kabel yang nanti untuk sambungan ke koil. Nah, jangan lupa ini ada kawat nanti untuk narik supaya nanti dia lewat lubang ini. Kita masukkan dulu kawatnya. Ini versi saya ya, silahkan teman-teman untuk berkreasi sendiri. Ini saya kaitkan di sini supaya nanti mengambilnya mudah. Nah, ini sudah, jangan diteruskan, ini biarkan, kita berhenti sampai di sini. Untuk pecut yang terakhir ini kita sambungkan di ujungnya. Mari kita sambungkan. Pecut yang terakhir. Nah, ini kelihatan di sini, ini kita sambungkan pecut yang paling atas. Ini antena ujung yang paling atas dari bekas pecut antena mobil, tapi tidak harus ya, pakai ini juga boleh. Kemudian ini ada ganjalnya tadi supaya ini press, ini kita tekan. Nah, koilnya kita masukkan, terus kita dorong gitu dia jalan sendiri. Nah, ini udah mulai sesak. Fungsi kawat ini nanti memudahkan mengambil kabel yang dari dalam tadi ya. Ini koilnya sudah di sini, dan kabelnya kita ambil. Kemudian bawahnya kita tutup. Lanjut, kabel ini kita sambungkan ke koil dengan sambungan ini. Kita kencangkan. Sudah, sekarang sudah jadi, tinggal kita pasang di tripod atau di tiang. Nah, sekarang kita tinggal masang ke tripod ini. Tinggal kita kencangkan aja. Kenapa joran ini tidak saya rubah, selain saya lubangi satu aja, karena supaya fungsi jorannya tetap seperti semula, jadi fungsinya tetap bisa dijadikan joran dan bisa dijadikan antena. Ini nggak usah terlalu kuat ya, nanti pecah ini. Yang penting dia bisa berdiri aja. Pakai tangan aja dulu. Ya sudah tegak lurus. Tripodnya bisa diganti dengan kayu atau dengan apa, yang penting bisa berdiri.
Ya, ini colokan untuk counterpoise saya buat dari banana plug. Kita masukkan kemari. Ini counterpoise 1. Ini counterpoise 2. Tinggal kita pasang kabel yang ke radio. Kemudian cek SWR nya lagi, siapa tahu berubah ya. Ini dia dengar gila, namanya lebih baik kalau dimodul dengan India. Silakan, selamat sore. Yankee Charlie Hotel Charlie Hotel. Yankee Charlie Hotel Charlie Hotel, Yankee Golf 2 Bravo Charlie India. Selamat sore, apakah bisa didengar ganti? Yankee Golf 2 Bravo Charlie India, tidak bisa didengar. 5 liter cuma signal sementara 9 ke 10 dB aja. Kira-kira 20 ke 30 gitu. Oke, tapi naik bawa eksperimen apa ini? Oke, salam kenal. Yankee Golf 2 Bravo Charlie India, Yankee Charlie Hotel Charlie Hotel, Basuki Ponorogo tadi. Oke Mas Basuki di Ponorogo, Yankee Charlie Hotel, Yankee Golf 2 Bravo Charlie India. Betul. Kalau rekan-rekan 20 ke atas, saya 9-10 dB betul, karena saya menggunakan antena vertikal. Saya menggunakan antena vertikal dengan pecut 6 meter ya. Pecutnya 6 meter dan ketinggian masih 1,5 meter dari atas tanah. Yankee Charlie Hotel Mas Basuki di Ponorogo, Yankee Golf 2 Bravo Charlie India, operator Eko di Pati ganti. Mas Eko di Pati. Yankee Golf 2 Bravo Bisa sampai Ponorogo ya. Wah, lumayan ini. Demikianlah teman-teman untuk vlog saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tolong kalau channel ini atau apa yang saya berikan tadi bermanfaat, bisa di subscribe, di like, dan kemudian mungkin bisa di share dan komen juga kami terima. Jadi inilah mungkin cara untuk kita bisa tetap berkomunikasi di HF dengan antena vertikal seperti ini. Sampai ketemu di vlog saya yang berikutnya. Panteng terus channel saya dan terima kasih. Sampai berjumpa. Tetap semangat.